Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Julfikar Haji Hasan, program studi pendidikan geografi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pengembangan perencanaan wilayah. Ya, langsung saja. Ya, di sini terkait dengan definisi rencana kontingensi ada beberapa poin, yakni yang pertama BNPB 2011, ya ada penjelasannya. Yang kedua juga CIRS dan DIR 2002. Yang ketiga UNSRD atau kejadian yang berpotensial memungkinkan mengancam masyarakat dan lingkungan sehingga dibutuhkan respon yang tepat waktu efisien. Yang keempat pula IASC atau ACE. Yang kemudian yang kelima Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ya, itu mungkin ada 5 poin terkait dengan definisi rencana kontingensi, yang tiap masing-masing poin per poin ada terkait penjelasan dan mungkin bisa dibaca juga dan bisa dipahami. Ya, selanjutnya dan di sini terkait dengan perencanaan kontingensi, proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknik dan manajerial ditetapkan secara sistem, tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau mengulangi secara baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Ya, selanjutnya RPJP ya. RPJP ini rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ada dua poin. Yang pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat dengan RPJP nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Yang kedua terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, disingkat RPJP daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20. Ya, lanjut lagi. Yang kedua RPJPM atau rencana pembangunan jangka menengah nasional, disingkat RPJPM nasional, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJPM nasional tahun 2005 sampai 2009, RPJPM nasional yang kedua tahun 2010 sampai 2014, RPJPM nasional yang ketiga tahun 2014 sampai 2019, dan selanjutnya yang terakhir adalah RPJPM nasional yang keempat tahun 2020 sampai tahun 2024. Selanjutnya dan ketiga adalah Restra K-L atau rencana strategi, disingkat dengan Resta, merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral untuk periode 5 tahun yang harus disusun oleh Kementerian Lembaga KL dan secara substansi pedoman pada RPJPMN. Mungkin itu. Selanjutnya keempat di sini adalah RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Ya, mungkin itu sedikit materi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.